Dunia tuh baru aja dibikin kaget loh. Iran, sebuah negara yang udah diembargo lebih dari 40 tahun lamanya, tiba-tiba aja meluncurkan ratusan rudal dan drone canggih. Serangan ini nggak cuma bikin para pemimpin dunia melongo, tapi juga ngeluarin satu pertanyaan gede banget. Gimana ceritanya coba sebuah negara yang dikunci, diisolasi dari teknologi barat, malah bisa ngebangun salah satu gudang senjata paling maju di Timur Tengah? Nah, ini nih misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit ya buat ngerti akarnya. Kekuatan militer Iran yang kita lihat sekarang itu nggak muncul dalam semalam. Semuanya ini berawal dari dua peristiwa sejarah yang benar-benar krusial yang maksa mereka buat ngambil jalan yang sama sekali beda. Yang pertama, Revolusi Islam tahun 1979. Seketika itu juga hubungan Iran sama Barat langsung putus total. Keran teknologi dan suku cadang militer yang tadinya mereka andalkan ditutup rapat-rapat. Terus yang kedua, dan ini yang paling bikin trauma, Perang Iran-Irak. Bayangin deh, selama 8 tahun kota-kota mereka dihujani rudal Scud dari Irak dan mereka nggak bisa balas sama sekali. Rasa nggak berdaya itulah yang jadi titik baliknya. Dari trauma mendalam itu, lahirlah sebuah doktrin militer yang jadi fondasi mereka sampai sekarang. Berdikari. Yap, berdiri di atas kaki sendiri. Filosofi ini mirip loh sama yang pernah digagas Bung Karno di Indonesia. Intinya satu, keamanan bangsa itu harga mati dan nggak boleh digantungin ke bangsa lain. Titik. Mereka harus bisa bikin sendiri. Jadi gimana caranya mereka mulai? Prosesnya nggak instan dong. Mereka ngelewatin 3 tahap evolusi yang sistematis banget. Dari yang awalnya cuma niru-niru sampai akhirnya bisa menciptakan sendiri. Tahap pertama di tahun 80-an, mereka main bongkar pasang atau reverse engineering. Mereka dapat rudal Scud dari Libya dan Suriah, terus dibongkar habis buat dipelajarin dan ditiru. Masuk tahun 90-an, mereka mulai naik kelas, berkolaborasi sama Korea Utara. Dari sini lahir seri rudal Shahab. Nah, tahap ketiga, mulai tahun 2000-an, ini lompatan terbesarnya, inovasi. Mereka sukses nguasain teknologi bahan bakar padat yang bikin rudal mereka jadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih susah dilacak. Dan hasil dari perjalanan puluhan tahun ini bukan main-main. Para ahli militer dunia sepakat Iran sekarang punya salah satu koleksi rudal paling gede dan paling beragam di seluruh kawasan Timur Tengah, sebuah pencapaian yang gila banget buat negara yang terisolasi. Tentu aja, semua teknologi militer canggih ini butuh duit yang gede banget. Nah, pertanyaannya, duitnya dari mana? Gimana caranya ekonomi yang katanya dihajar sanksi kanan-kiri bisa mendanai proyek ambisius kayak gini? Jawabannya ada di sebuah strategi yang mereka sebut ekonomi perlawanan. Logikanya sebenarnya simpel banget. Kalau kita nggak bisa beli dari luar, ya udah, kita bikin sendiri aja semuanya. Strategi ini maksa Iran buat ngebangun industri dalam negeri yang kuat di semua sektor, dari makanan sampai ya itu tadi persenjataan canggih. Sumber duit utamanya ya tetap aja minyak. Nah, yang pintar di sini tuh cara mereka ngakalin sanksi. Dengan cadangan minyak yang melimpah, Iran tetap punya kartu truf. Sebagian besar ekspor minyak mereka itu diserap sama Tiongkok dan seringkali lewat jalur-jalur belakang buat ngehindarin sistem keuangan barat. Inilah yang bikin dapur militer mereka tetap ngebul. Tapi tahu nggak, rudal sama duit itu cuma setengah cerita. Rahasia yang sebenarnya, saus rahasianya gitu ya, itu ada di sesuatu yang lebih fundamental. Investasi jangka panjang ke manusia dan ilmu pengetahuan. Mereka ngebangun ekosistem inovasi yang solid banget. Dan buktinya ada di depan mata kita. Lihat aja data ini. Dalam 1 dekade aja, peringkat Iran di indeks inovasi global itu lompat jauh. Dari posisi 104, sekarang udah di posisi 53. Ini bukan sulap, ini bukan kebetulan. Ini hasil dari kebijakan yang sangat terarah. Komitmen mereka tuh kelihatan banget dari duit yang digelontorin. Coba lihat angka ini. Kenaikan anggaran buat Badan Riset Nasionalnya 256%. Mereka benar-benar sadar kalau investasi terbaik itu ya di otak. Ekosistem ini dibangun dari beberapa pilar kuat. Pusatnya itu universitas-universitas teknik terbaik, kayak Sharif University, yang udah ngelahirin lebih dari 4.500 perusahaan berbasis pengetahuan. Pemerintah juga nggak tinggal diem. Mereka ngasih insentif kayak diskon pajak gede-gedean buat startup teknologi. Mereka bahkan punya Silicon Valley-nya sendiri, namanya Parvis Technology Park. Dan yang paling penting, riset di kampus itu nyambung langsung sama kebutuhan industri. Nggak cuma jadi tumpukan kertas di perpustakaan. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kita nemuin sebuah pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekedar soal rudal dan militer.
Ini adalah pelajaran tentang kemandirian sebuah bangsa. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Bagi Iran, ngembangin semua teknologi ini bukanlah sebuah pilihan. Bukan karena pengen gagah-gagahan. Ini lahir dari keterpaksaan. Ini soal bertahan hidup, survival. Saat semua pintu dikunci rapat dari luar, ya satu-satunya jalan adalah bikin pintu sendiri. Kisah Iran ini pada akhirnya jadi cermin buat kita semua kan? Di dunia yang makin gak jelas ini, negara yang terlalu bergantung sama impor, entah itu teknologi, senjata, bahkan pangan, itu sama aja kayak naruh nasibnya di taman bangsa lain. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, apa kita punya nyali yang sama buat benar-benar berdiri di kaki sendiri?